Swastiastu, Waigunamastu, Namo Sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya buka masker. Saya ingin sampaikan kepada seluruh nyama YKKB mengenai program duka. Karena dengan adanya perubahan program duka yang saya sampaikan kemarin, itu banyak terjadi polemik. Ada banyak diskusi yang di bawah nyama-nyama kita. Ya saya sampaikan aja di sini di YouTube Ismaya Jaya saya, biar agar terus melekat. Mungkin next akan kita buatkan buku panduan setelah betul-betul baku, agar dipahami juga bahwa putusan program dari 10.000 menjadi 5.000 ini sudah saya sampaikan kepada semua ketua wilayah. Jadi kita ada grup ketua wilayah di seluruh Bali dan kita sudah diskusi jauh hari. Diskusi itu terjadi sebelum saya umumkan. Itu diskusi di tanggal 15. Ketika itu ada beberapa wilayah yang merasa perlu direvisi karena banyak dari beberapa wilayah itu anggotanya atau nyamanya keluar dari yayasan. Merasa agak berat dengan iuran duka 10.000. Mungkin berbeda uang kita dengan uang nyama kita, karena semua tidak sama dengan kondisi global begini. Nah, dari masukan ketua wilayah inilah yang membuat saya membuat perubahan revisi. Menurunkan dari 10.000 menjadi 5.000. Dan saya turunkan dari 10.000 menjadi 5.000. Untuk keluarga utama tetap 10.000. Keluarga utama itu diri saya, istri, anak-anak saya. Itu tetap 10.000 seluruh Bali. Ketika orang tua itu 5.000 seluruh Bali bagi yang ingin melakukan atau memberikan uang duka. Di sini saya sampaikan uang duka kembali lagi tidak ada paksaan. Karena tidak mengharuskan, wajib bagi semua anggota yang ikut YKKB harus membayar uang duka, tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak diwajibkan? Karena di sini adalah sifatnya ngayah. Jadi ketika sifatnya ngayah, kita harus mengikhlaskan. Ada yang ikut, ada yang tidak. Jadi kenapa tidak ikut untuk berkarma yang 10.000 ketika orang tuanya atau 5.000? Mungkin keuangannya dia lagi belum bagus. Yang kita tahu, yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana berkarma itu. Janganlah melihat hasilnya, tapi lihat bagaimana kita memberikannya. Perubahan pasti akan terjadi. Yang kemarin dapat banyak, yang kemarinnya dapat sedikit, yang kemarinnya masih dapat banyak. Itulah karma. Itulah proses yang alam. Mungkin pas saat itu banyak yang bisa membantu, itu proses alam yang terjadi. Dan ketika berikutnya menjadi sedikit, itu proses alam. Yang jelas kita tekankan di sini, saya bersumpah Keni Betara, saksikan Keni Betara Brahma bahwa tidak ada yang boleh menyimpan atau menilap uang dari uang duka itu. Kita akan serahkan semua kepada nyamuk yang berduka. Jadi kenapa juga tidak dibatasi agar ada kepastian. Oh, siap duka dapat uang 5 juta orang tua, 10 juta mungkin keluarga utama. Kenapa tidak dibuat aturan? Ketika saya membuat aturan kondisi saat ini saya serahkan untuk semua menerima agar semuanya berjalan dengan harapan yang sama bahwa dia memberikan kepada klien sekar. Saya ingin nyumbang kepada bapaknya si A yang meninggal. Ketika kita batasi, mungkin sumbangan yang dia berikan 5.000 kepada bapak si A atau si B tidak akan sampai, karena kita nggak tahu. Terbelah dengan adanya kita dibatasi untuk memberikan. Untuk itu saya berikan semua loss untuk memberikan sumbangan. Ketika ada yang tidak nyumbang kepada klien, dia akan dapat anugerahnya kepada yang menyumbang. Ketika turun nilainya, dia tidak mendapatkan anugerah yang menyumbang. Kita berpikir ini adalah karma dharma kita. Jangan menjadikan ini bisnis, ini asuransi, ini ini seperti orang bilang ini arisan.
Arisan itu kan pasti dapat. Nah, ketika ada yang tidak punya orang tua, bagaimana dia? Kapan dia dapat? Dia pasti nggak akan dapat. Kalau kita bilang arisan. Ketika kita bilang asuransi, ini nggak ada asuransinya. Karena tidak ada nilai kepastiannya. Pastiannya adalah bagaimana karma berkarma. Mari kita belajar karma berkarma. Saya juga sampaikan di sini, kenapa saya selalu mengajak untuk berpikir secara karma dharma kita. Kenapa saya turunkan 5.000 agar lebih banyak yang bisa ikut berkarma. Ketika 10.000 orang akan merasa berat. 1, 2, 3 mungkin masih bisa. 4, 5, 6, 7 sudah berat. Apalagi 8, 9, 10 semakin berat. Nilainya akan semakin susut. Orang semakin sedikit yang ikut akan berkarma ini. Karena jumlahnya dalam 1 bulan sudah banyak mungkin. Nah, ini akan memberatkan. Tapi ketika 5.000 orang yang tidak mau sebelumnya atau tidak ikut, mungkin dia akan jadi ikut karena dia akan ikut berkarma. Dia tidak memikir akan dapat karena dia sudah tidak punya orang tua. Dia hanya berpikir, saya ingin berkarma kepada saudara saya. Saya ingin berkarma kepada nyamuk saya. Saya ingin berkarma kepada sang layon atau yang sang meninggal. Disinilah saya ajarkan untuk bagaimana kita belajar untuk menabung sesuatu kebaikan. Jangan pernah memikirkan hasil. Berapapun yang akan nanti dihasilkan, yang penting yakinlah kita semua membawa kejujuran apa yang kita lakukan. Terus ada syarat. Anggota baru setelah 3 bulan baru bisa mendapatkan. Bagaimana prosesnya? Saya bilang, ketika ada Januari ikut, Februari ikut, Maret dia ikut, baru dia akan membayarkan uang 50.000 untuk menyatakan ikut suka duka. Ketika dia sudah bayar 3 bulan ini, besoknya meninggal keluarganya, saya nyatakan dapat uang suka duka. Terus ada lagi case yang lain. Ketika dia baru masuk seminggu, belum 3 bulan, seminggu, ada duka seluruh badan ini, ada berduka, dia harus ikut nyumbang, dia langsung 50.000. Padahal yang lain 5.000 untuk menyatakan sah. Ketika dia sudah nyumbang 50.000, besoknya keluarganya dia meninggal, dia dapat. Saya katakan dapat, karena dia sudah ikut bersuka duka. Kok berbeda? Ya inilah karma. Yakini bahwa proses alam. Kalau memang ada tanda kutip yang ingin mendapatkan, hanya ingin mendapatkan untuk orang tuanya atau apapun, mungkin sebelum 3 bulan ini sudah ada klien sekar ya. Ketika niatnya tidak benar. Tapi ketika niatnya benar, pasti ada karma yang dituntun oleh Tuhan dalam semesta untuk dia mendapatkan. Mari kita berkarma di jalan dharma. Nah itu saya sampaikan itu. Dan ketika sudah selesai nanti semua nyama anggota sudah berkarma ini, saya ingin di awal bulan kita langsung pungut 20.000. Tujuannya agar tidak lagi kita memungut. Sekarang ini ada lagi klien sekarang, ada lagi klien. Biar sekalian kita pungut 20.000 untuk kalau orang tua 4 orang. Kalau untuk keluarga sendiri itu berarti untuk 2 orang. Nanti setelah mau habis kita pungut lagi. Tujuan saya adalah ketika ada klien sekarang kita sudah langsung siap memberikan. Bukan menunggu lagi 1 minggu. Bahkan lebih dari 1 minggu. Jadi tujuan ini hanya untuk berkarma. Jangan mikir ini adalah untuk asuransi. Ini adalah untung-untungan nyari uang lebih. Tidak. Ketika di yayasan ini berpikir untuk mendapatkan uang lebih atau mendapatkan keuntungan, mending tidak usah. Kami tidak mengharapkan untuk ikut menyambung pun kami tidak. Kami hanya ingin berkarma. Jadi ketika ingin berkarma, mari kita menabung karma. Jangan memikirkan berapa yang didapatkan. Tetapi ketika ikut di Nyame Yayasan Satria Kris Bali, tapi tidak berduka, ikut uang duka ini, apakah boleh? Boleh, saya nyatakan. Tetap menjadi nyamuk. Karena bukan itu juga bagian dari yang kita harapkan dan kita mau kepada nyamuk-nyamuk kita. Kita hanya mau bagaimana bisa meringankan siapa yang mau berkarma, daripada orang yang ikut dia harus pinjam uang untuk sekedar biar kelihatan menyamakan, kasihan, dosa juga. Kita dan sang layon juga merasa nggak enak. Kenapa? Karena membebani orang. Bagaimana keikhlasan kita? Ketika ikhlas kita terima. Kalau artinya kita tahu dia juga lagi susah, Tuhan pun tahu bahwa mereka pun lagi susah, keluarga kita. Kenapa dia tidak bisa ikut berkarma? Jangan sampai ini menjadikan kita tidak baik hubungannya, merasa dikucilkan. Tidak ada. Karena ini adalah proses karma. Kita belajar berproses karma. Karena saya sendiri mengalami proses karma. Tabungan karma saya yang dulu saya baik, akhirnya saya mendapatkan anugerah. Apa anugerahnya? Saya bisa keluar dari masalah dengan cepat. Saya bisa mendapat anugerah, banyak mempunyai nyamuk, teman. Karena anugerah karma itu. Jadi mulailah kita belajar untuk menabung karma. Jangan pernah memikirkan untuk mendapatkan hasilnya.
Yakinlah tabungan karma kita adalah bekal kita dan anak cucu kita nanti, serta bekal kita di kehidupan yang akan datang. Jadi itu yang saya simpulkan untuk uang duka. Semoga aja tidak lagi menjadi polemik. Mari kita ikhlas berbuat, sama ketika kita ke pura, ngaturan sesari kita ke pura 100.000, 500.000. Besok kita pulang, besoknya sesari itu dicuri satu kotak amal sesari. Apakah hilang berkah kita? Kan tidak. Apakah kita minta sama Betara untuk mengembalikan sama kita mendapatkan lebih ketika kita nabung 500.000? Kan tidak. Kita berkarma hanya untuk merasakan duka dari saudara kita. Mari kita berpikir kita menabung duka. Jangan memikirkan hasilnya. Jangan kita menabung, kita mikirin hasil. Artinya pikiran kita sudah terkotori untuk mendapatkan hasil yang kita mengharapkan, duka dari keluarga kita. Saya mempunyai orang tua yang masih hidup. Ketika saya turunkan kan rugi saya, kalau saya memikirkan keuntungan. Tetapi kalau saya memikirkan nyama dan berkah, saya ingin nyama-nyama saya ikut berberkah kepada ibu saya. Ketika ibu saya masih hidup, ketika ibu saya tidak ada, dia ikut berkarma untuk ibu saya 5.000. Alangkah bahagianya saya, banyak orang yang bisa akhirnya memberikan doa kepada ibu saya, memberikan jalan yang terbaik kepada ibu saya. Harapan saya tidak mau itu terjadi. Tetapi itulah gambaran saya untuk menggambarkan lebih banyak orang bisa mendoakan keluarga kita. Ketika kita bisa menerima dengan tidaklah memikirkan apa sih yang kita dapat. Anugerah itu tidak kita tahu. Jadi mari belajar untuk berpikir, jangan memikirkan hasil, tapi berbuatlah dulu. Ketika berbuat, hasilnya biarkan Tuhan yang akan menjawab atas apa hasil yang akan diberikan. Itulah paparan saya tentang uang duka. Semoga dengan video ini membuka pikiran bahwa kita menabung karma di jalan dharma. Jangan pernah memikirkan berapapun yang kita dapatkan. Tujuannya adalah bisa bersama-sama untuk menabung karma. Kita tidak perlu memikirkan berapa kita dapat, tapi yakinlah semua membawa kejujuran. Itu semua berdasarkan karma. Karma alam semesta, karma Tuhan, itu yang akan bekerja untuk kita. Jadi Tuhan akan mengatur. Ketika karma mungkin baik, akan banyak dapatnya. Atau lebih banyak yang mendoakan. Tidak mesti juga karma tidak baik, uangnya sedikit, tidak. Karena Tuhan tahu keluarga ini mampu. Sehingga Tuhan akan berikan kepada keluarga yang lain lebih banyak lagi uang dukanya. Uang duka pasti akan naik turun. Dan sudah jalan Tuhan yang memproses alam semesta. Kita nggak tahu. Kayak orang mempunyai di pura 6 bulan yang lalu sekian, dapat 6 bulan berikutnya, kenapa turun? Masa itu akan kita ributkan? Orang ayah tidak mengharapkan hasil, mengharapkan ketulusan. Mari kita menyambung. Dan syaratnya yang mendapatkan uang duka siapa saja. Saya kembali mengulang, syarat yang mendapat uang duka adalah 1 orang tua kandung, bapak maupun ibu. Terus ada pertanyaan, bagaimana dengan orang tua angkat, orang tua tiri? Saya katakan tidak mendapat. Ada yang mengatakan, ini kan orang tua yang mengasuh dia, karena dia tidak bersama orang tuanya. Dia diasuh dari kecil, diasuh sehingga dianggap dia sebagai orang tuanya. Tidak dapat juga, karena dia bukan orang tua kandung. Yang kedua, ketika orang tua kandung tidak satu kakak, dia tidak dengan serumahnya, gimana dapat apa tidak? Yang penting dia orang tua kandungnya, mau dia tinggal di luar negeri, mau dia tinggal di Jawa, mau tinggal keluar Bali, tetap dia dapat. Yang penting ada bukti mengatakan bahwa yang meninggal adalah orang tuanya, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhannya, dan kepada alam semesta. Kita tetap akan memberikan kepada orang tuanya, walaupun tidak tinggal dalam satu kakak. Itu khusus untuk orang tua. Terus untuk dirinya, apakah adik kandungnya dapat tidak ketika adik kandung masih kecil? Kayak kemarin ada kes adik kandung yang kecil meninggal. Saya katakan tidak. Adik kakak itu tidak dapat ketika dia tidak ikut IKKP. Yang dapat adalah istri dan anak-anaknya. Ada pertanyaan lagi, ketika istrinya sudah pisah, dia tidak dapat karena sudah pisah. Tapi dia punya istri 3, tinggal 1 istrinya, atau punya istri 4, tinggal 1 istri. Dari keempat istrinya punya anak, dia dapat ketika itu masih anak kandungnya. Itu adalah anak-anak kandungnya. Terus ketika dia punya istri 3 atau punya istri 5, ketika dia ada di kakak sah dikatakan dapat, karena dia istri sahnya. Walaupun dia istrinya 5, tapi sah, kita tanggung.
Tidak 1 tanggung, 5 istrinya kita tanggung ketika dinyatakan sah. Dan ketika nyamar tiri, saudara tirinya dapat nggak? Saya katakan tidak dapat. Saudara tiri tidak dapat. Jadi yang dapat adalah garis langsung. Orang tua, bapak itu 5.000 per semua IKKB sebalik. Untuk dirinya 10.000, istrinya 10.000, anak-anaknya 10.000. Ketika di luar dari ini tidak dapat. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Artinya sudah jelas bahwa yang ditanggung adalah keluarga inti, bukan diri, bukan adik, tapi inti dari dirinya ketika dia sudah berkeluarga. Ada dua, ada yang saya ikut YKKB, tapi saya nggak punya istri, nggak punya, saya orang tua sudah meninggal. Bagaimana? Siapa yang akan dapatkan ketika saya ikut berkarma? Tulis surat warisan, wasiat, sampaikan kepada ketua wilayah atau ketua unit. Tolong nanti kalau ada apa-apa saya minta diberikan kepada ini, yang ditunjuk namanya siapa. Dan ini akan dipertanggungjawabkan akhirat sama kita. Ketua wilayah, ketua unit harus bertanggung jawab sampai ke akhirat. Bahwa itu harus dilakukan dan pegang kebenaran. Ada yang bertanya lagi, mertua saya dapat nggak? Saya katakan tidak dapat. Tapi istri saya ikut. Kalau istri ikut dapat. Boleh istri saya ikut? Boleh. Apa bilang tidak? Istri boleh ikut. Siap duka itu istri boleh ikut. Dan dia akan dapat untuk orang tua dari istri. Dan saya minta juga di sini ketika ikut YKKB, tolong jangan hanya ikut karena melihat nilai uang dukanya. Tapi kegiatan yang lainnya tidak pernah mau ikut. Ketika ada mau bersih-bersih, ada donor darah, tolonglah hadir. Untuk menyatakan rasa menyamar, bukan rasa menyamar. Kegiatan apapun YKKB, tolonglah support. Ketika kita sudah mensupport. Jangan hanya minta disupport, tapi tidak mau mensupport. Itu juga saya minta kepada seluruh yang ingin bergabung, silakan. Agama apapun, kita tidak melihat identitas. Dan agama apapun yang berduka, kita siap untuk totalitas. Jadi, itu yang saya sampaikan. Program ini hanya berlaku untuk di Bali saja dulu. Di luar Bali belum bisa saya sampaikan untuk berlaku. Karena kita belum ada keluarga yang besar di sana. Bagaimana mengontrolnya, bagaimana mengetahuinya. Itu belum bisa dilaksanakan. Yang di Bali, kita bisa laksanakan. Nah, itu tambahan untuk program siapa saja yang mendapatkan uang duka tersebut. Itulah lengkap sudah saya sampaikan dari masalah kedukaan dan siapa saja yang menerima. Kita menjadi seorang kesatria, bukan menjadi waria. Salam Kesatria Kris Bali. Menyama tanpa batas, menyama tanpa identitas, menyama sampai tuntas. Itulah yang kita harapkan. Betul-betul rasa menyama yang ada pada semua nyama-nyama kita, bukan rasa menyamar. Salam sukses. Dan tutup. Rama Santi, Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan budaya salam untuk kita semua. Salam rahayu. Semoga Tuhan memberkati apapun yang akan kita lakukan demi rasa persaudaraan suara.